Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Suka-Suka Om Bim Bim. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mengupas tuntas tentang ulat kantong ya. Di mana ulat kantong ini adalah hama yang paling ditakuti oleh perkebunan kelapa sawit. Mulai dari telur, larva sampai dengan anakan berkembang biak siklusnya bagaimana. Di situ akan saya jelaskan dan akan saya kupas tuntas habis. Baik, kalau begitu, ayo ikuti saya. Ini salah satu bukti ya, bahwasannya telur ulat kantong itu di dalam kantong ini, ya, di dalam kantongnya, dalam kantong ini. Jadi telurnya memang tetap di dalam kantong dan di dalam kepompong, ya, di dalam kepompongnya. Jadi ulat kantong jantan dia bersayap dan terbang, sedangkan ulat kantong yang betina dia tidak bersayap dan tetap dia di dalam kantong hingga bertelur dan menetas. Nah, inilah contohnya ketika ulat ini menetas. Ya, begini nih. Jadi ini dalam satu kantongnya ini ribuan, lebih daripada nih sangat-sangat kecil. Ya. Ini sangat kecil sekali. Ribuan ya, ribuan. Ya. Terhitung mungkin bisa jadi 2000 sampai dengan 3000 ekor per satu indukan. Ya, per satu indukan. Jadi ini perlu diketahui pada teman-teman semua, ya. Inilah fase yang paling bahaya dan yang sangat bahaya sekali hal yang seperti ini. Ketika kita lalai untuk menanganinya, ya sudah, kita anggap dia mati, tetapi dia tidak mati. Ya. Oke, saya rasa penjelasan saya sangat jelas. Hal yang paling penting adalah data. Bagaimana kita mendapatkan data, yaitu sensus, agar dapat dicatat semua perkembangannya. Oke. Baik ya, kita mulai ceritakan dari ulat kantong dewasa yang sudah dibuahi oleh ulat kantong jantan ataupun kupu-kupu jantan. Ya. Ulat kantong betina dia masih tetap di dalam kantong ini dan dia akan dibuahi oleh kumbang jantan, ya. Dan di dalam ulat kantong ini, ya, dalam ulat kantong ini dia bergantungan dan dia posisi sudah dibuahi oleh kumbang jantan, ya. Setelah dibuahi, maka ulat kantong ini akan berlahan-lahan menjadi kepompong, lalu bertelur di dalam kepompong tersebut. Ya, kira-kira seperti ini kepompongnya. Ya, kepompong ini terlihat sangat rapuh. Bahkan kalau kita pegang ini langsung pecah dia. Ya, karena dia memang sudah mati. Ya. Tapi perlu diperhatikan di dalam ini, di dalam kepompong ini terdapat telur. Jumlah telurnya ini ribuan jumlah telur yang ada di dalam ini. Kalau kita pecah, kalau kita buka, kira-kira seperti inilah dia. Nah, seperti ini ya, seperti ini, ya, seperti ini. Ini adalah telur daripada ulat kantong murni, ya, murni. Kita sudah melakukan riset, ya, melakukan uji tes, melakukan bahkan sudah kita pastikan telur ini adalah telur ulat kantong
yang tinggal di dalam kepompong ataupun di dalam kantung induk betina. Ya, kalau hal ini sudah seperti ini, sebaiknya lakukanlah pengutipan ulat kantong secara manual, ya. Kutip secara manual, ya. Apabila dia sudah telurnya sudah pecah, ya sudah pecah seperti ini, maka sebaiknya atau secepatnya kita lakukan pencegahan terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan insektisida berbahan kontak, ya, berbahan kontak. Karena melakukan dengan cara kontak itu hasilnya lebih cepat, ya. Baru kemudian kita injeksi batang melakukan dengan bahan insektisida sistemik, ya. Kita injeksi batang tersebut. Kemudian penyemprotan tersebut itu hanyalah pencegahan, bukan apa-apa, tapi pencegahan. Yang paling efektif adalah dengan cara menginjeksi batang, ya, dengan bahan asepat boleh, ya, dan masih banyak lagi bahan-bahan lain. Yang intinya harus sistemik, ya, beda dengan cara kita menyemprot. Apabila kita menyemprotkannya, sebaiknya menggunakan racun kontak, ya. Dan perlu diketahui, dalam satu ulat kantong itu mempunyai telur ataupun memecahkan telurnya sampai dengan 2000 sampai dengan 3000 ekor per indukan ulat kantong. Hal ini sangat membahayakan perkebunan kelapa sawit. Dan ini bisa dapat menurunkan hasil produksi per tahun sampai dengan 30 sampai dengan 40%, ya, untuk hasil produksi. Jadi hal ini perlu diperhatikan kepada kawan-kawan pekebun. Dan ini umur 7 sampai 10 hari dia sudah mempunyai panjang badan 1 cm lebih, ya. Maka kalau sudah seperti ini, dia ini bakal merusak daun, terus merusak dengan secara ganas, menginjeksi daun-daun ini sehingga menjadi kering, meronta, kering, gersang, sehingga daun tidak dapat fotosintesis, ya. Perlu dilakukan sensus, ya, dalam fase apa dan bagaimana kita mengantisipasi pencegahan ataupun membunuh serangan hama ulat kantong ini. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.